Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tugas makalah rekayasa konstruksi beton 1 dengan nama Aprilia Lourdesan BI NIM 2023716130 kelas C semester 3 D3 Teknik Sipil. Baik, yang pertama saya akan membahas bab 1 dulu. Pada bab 1 ini terdapat pendahuluan. Pada pendahuluan ini ada latar belakang, dan saya akan membacakan latar belakang pembuatan makalah ini. Dalam konstruksi beton bertulang, pelat dipakai untuk mendapatkan permukaan datar yang berguna. Sebuah pelat beton bertulang merupakan sebuah bidang datar yang lebar, biasanya mempunyai arah horizontal dengan permukaan atas dan bawahnya sejajar atau mendekati sejajar. Pelat biasanya ditumpu oleh balok beton bertulang atau biasanya dicor menjadi satu kesatuan dengan balok tersebut oleh dinding pasangan batu bata atau dinding beton bertulang, oleh batang-batang struktur baja atau tertumpu secara menerus oleh tanah. Pelat beton bertulang merupakan panel-panel beton bertulang yang memungkinkan bertulangan satu atau dua arah, tergantung sistem strukturnya. Selanjutnya itu rumusan masalah yang saya pakai. Pada makalah ini saya menggunakan rumus masalah. Yang pertama, pentingnya memahami apa itu pelat beton bertulang. Yang kedua, memahami apa itu pelat satu arah dan dua arah. Selanjutnya, tujuan makalah ini dibuat untuk menambah pemahaman mengenai struktur pelat beton bertulang dan memenuhi tugas yang diberikan oleh pengajar. Pada bab 2 mengenai isi, saya akan memberitahukan hasil dari soal-soal yang telah diberikan oleh pengajar kepada saya, dan saya akan mempresentasikan. Pada kesempatan ini, soal yang pertama itu mengenai jelaskan tentang definisi pelat beton bertulang. Definisi dari pelat beton bertulang ialah pelat beton bertulang merupakan struktur yang dibuat dari beton bertulang dengan bidang yang arahnya horizontal dan beban yang bekerja tegak lurus pada bidang struktur tersebut. Pelat beton bertulang ini sangat kaku dan arahnya horizontal. Sehingga pada bangunan gedung, pelat ini berfungsi sebagai diafragma atau unsur pengaku horizontal yang sangat bermanfaat untuk pendukung ketegaran balok portal. Nomor 2, jelaskan tipe pelat beton bertulang. Sistem penulangan pelat beton bertulang atau konstruksi pelat satu arah merupakan pelat dengan tulangan pokok satu arah. Biasanya akan kita jumpai jika pelat beton lebih dominan menahan yang berupa momen lentur pada bentang satu arah saja. Yang berikutnya itu sistem penulangan pelat dua arah. Konstruksi pelat dua arah, pelat dengan tulangan pokok dua arah, biasanya kita jumpai pada pelat beton menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang dua arah. Selanjutnya, nomor 3, contoh penggunaan pelat beton bertulang dalam dunia teknik sipil. Ambil satu contoh kasus, kemudian jelaskan proses pelaksanaan dari perangkaian tulangan hingga pengecoran. Pertama-tama, dalam perencanaan suatu struktur yang paling utama adalah beban yang bekerja pada struktur tersebut. Perencanaan untuk pelat cantilever tentu berbeda dengan pelat yang digunakan untuk pelat lantai dan interior rumah. Pelat lantai sendiri memiliki perbedaan. Yang pertama, pelat terjepit pada satu sisi, pelat terjepit pada dua sisi, pelat terjepit pada tiga sisi, dan juga pelat terjepit pada 4 sisi. Untuk perencanaan lantai, tentu berbeda antara pelat terjepit pada satu sisi, dua sisi, dan tiga sisi, serta 4 sisi. Di sini, karena gaya dalam yang dihasilkan akibat masing-masing jepitan juga berbeda, sehingga akan berpengaruh terhadap penulangan yang sering kita sebut dengan penulangan pelat lantai sebagai pelat lantai satu arah. Ini selanjutnya itu tulangan bagi itu ya cuma sekedar tulangan sekunder istilahnya, bukan tulangan primer. Dari tulangan bagi itu dimensi tulangannya bisa lebih kecil atau jarak antara tulangannya bisa lebih besar. Jadi kalau pelat terjepit 4 sisi, selalu pakai penulangan 2 arah. Dan juga kalau pelatnya persegi panjang kan momennya beda.
antara X dan Y. Untuk mendesain sebuah balok pastinya sama dengan mendesain struktur lainnya. Untuk menentukan dimensi balok yang tepat, tentu saja tergantung pada beban yang bekerja atas balok. Apabila bebannya terlalu berat, maka daerah tekannya semakin besar, momennya juga besar. Jadi kalau rumusnya RHO max-nya dan RHO max-nya lebih besar dari RHO, maka dimensi balok harus diperbesar juga. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan peraturan-peraturan dalam mendesain pelat beton bertulang. Ini rujukan pada SNI nomor 2847 2009. Silahkan dibahas oleh mahasiswa akan pasal-pasal apa saja. Yang pertama itu properties material beton. Properties desain beton diatur pada SNI 2847 2009 pasal 19 ayat 2. Halaman 433, dalam pasal tersebut diatur batasan nilai FC aksen. Disebutkan bahwa minimal mutu beton normal yang diizinkan dalam persyaratan struktur adalah FC aksen 17 MPa. Selanjutnya itu, properties material baja. Selain berdasarkan peraturan SNI 2052-2017, ketentuan penggunaan material baja juga diatur dalam SNI 2847-2019, pasal 20 halaman 444. Dalam pasal tersebut ditekankan bahwa tulangan utama yang akan digunakan sebagai reinforcement adalah pada struktur beton harus ulir. Selanjutnya nomor 5. Apa yang dimaksud dengan pelat satu arah dan pelat dua arah? Yang dimaksud dengan pelat satu arah ialah pelat dengan tulangan pokok satu arah. Biasanya akan kita jumpai jika pelat beton lebih dominan menahan yang berupa momen lentur pada bentangan satu arah. Dan sistem penulangan dua arah merupakan konstruksi pelat dua arah dengan tulangan pokok dua arah. Biasa kita jumpai jika pelat beton menahan beban yang berupa momen lentur pada batang dua arah. Selanjutnya nomor 6, bagaimana suatu pelat beton bertulang dikatakan sebagai pelat satu arah dan dua arah. Konstruksi pelat satu arah dapat dikatakan demikian apabila tulangan pokok satu arah dijumpai dengan momen lentur pada sebagian satu arah saja. Dan untuk konstruksi pelat dua arah dikatakan demikian jika menjumpai momen lentur pada pada bentang dua arah. Nomor 7, bagaimana prosedur menganalisis pelat satu arah dan pelat dua arah? Dalam konstruksi beton bertulang, pelat merupakan elemen struktural yang membentuk permukaan dasar secara horizontal. Biasanya diaplikasikan pada lantai dan atap dek. Jembatan juga biasa kita gunakan juga. Pelat beton adalah elemen bidang yang tebalnya jauh lebih kecil dari panjang dan lebar batangnya. Biasanya ketebalan dari pelat 12 cm sampai 15 cm. Oleh karena itu, elemen ini perlu didukung oleh balok beton bertulang dengan dinding pasangan bata, kolom, atau langsung diletakkan di atas tanah. Baik, selanjutnya nomor 8. Bagaimana prosedur mendesain pelat satu arah dan pelat dua arah? Untuk mendesain pelat satu arah dan dua arah, awalnya kita harus mengetahui dahulu kuat bahannya seperti FY dan FC aksen. Dan beban rencana seperti LL dan DL yang akan kita pakai dan dipikul oleh struktur. Yang pertama itu, tentukan pelat lantai jenis apa yang akan dibangun. Kemudian kita lihat SNI pasal 11 ayat 5, kita akan mendapatkan tinggi minimum pelat satu arah dan dua arah hingga tidak perlu memperhitungkan defleksi lagi. Setelah menentukan tinggi pelat, jika kita menggunakan pelat joist, maka tinggi joist dapat dihitung. Biasanya tebal pelat joist 3 inch per 90 mm. Yang kedua, hitung beban terfaktor per satuan luas. WU sama dengan 1,2 DL tambah 1,6 DL kilogram per milimeter kuadrat. Kemudian hitung besarnya per satuan lebar dikali satuan lebar pelat, kilogram per meter. Ada dua kemungkinan untuk nilai DL-nya.
bisa dapat dari perhitungan atau diketahui pada soal. Kemudian untuk nilai DL pada soal. Kemudian dengan perhitungan itu kita hanya dapat perlu mengalihkan tebal pelat pada masa jenisnya. Untuk joist, perhatikan tributary area joist sehingga beban terhitung per lebar bentang joist. Selanjutnya itu kita hitung momen terfaktor antar perletakan. Gunakan bentang bersih. Disarankan dengan menggunakan metode pendekatan SNI dengan syarat bentangan lebih dari 2, perbedaan panjang bentang tidak lebih dari 20%, bekerja beban merata, LL per DL lebih kecil sama dengan 3, penampang prismatis, tinjau setiap batang, eksterior dan interior dengan angka momen maksimum, ceklah tebal pelat, bandingkan dengan hasil perhitungan yang sebelumnya dan ambil yang terbesar. Hitung luas tulangan. Yang kelima, untuk momen positif maksimum pada bentang, cek luas tulangan maksimum, cek luas tulangan minimum, cek jarak minimum, dan juga cek jarak maksimum. Yang keenam, untuk momen negatif maksimum pada bentang, cek luas tulangan maksimum, cek luas tulangan minimum, cek jarak minimum, dan juga cek jarak maksimum. Untuk joist, anggaplah joist sebagai balok persegi 4 biasa. Selanjutnya itu kita buat perhitungan di mana ada momen ultimate, area tulangan perlu, dan tulangan yang dipakai untuk internal, eksternal, span agar memudahkan melihat hasil kita dalam perhitungan. Untuk joist, selanjutnya harus dilakukan perhitungan terhadap momen yang terjadi pada joist. Hitung beban rencana terfaktor joist. Joist sebagai balok, sehingga beban dead load merupakan pelat di atas joist. Yang kedua, hitung momen dengan faktor 1/12. Yang ketiga, hitung luas tulangan perlu pelat di atas rib. Yang keempat, cek kebutuhan tulangan minimum susut dan suhu. Yang kelima, cek jarak minimum dan maksimum. Dan yang keenam, cek gesernya. Soal nomor 9, berikan satu contoh mendesain pelat satu arah. Oke, contoh dalam mendesain pelat satu arah itu mendesain lantai. Yang pertama tentukan lantai jenis apa yang akan kita gunakan untuk konstruksi satu arah. Kemudian kita akan mendapatkan tinggi minimum pelat satu arah hingga tidak perlu memperhitungkan defleksi lagi. Selanjutnya hitung beban terfaktor persatuan luas. Selanjutnya hitung momen terfaktor dan antar perletakan. Selanjutnya bandingkan dengan hasil perhitungan yang sebelumnya dan ambil yang terbesar. Selanjutnya itu, hitung luas tulangan yang perlu. Ketujuh, untuk momen positif maksimum pada bentang, cek luasan tulangan maksimum, cek luasan tulangan minimum, baik itu cek jarak minimum juga, dan juga cek jarak maksimumnya. Selanjutnya, hitung momen dengan faktor 1/12, hitung luas tulangan perlu, pelat di atas rib, cek kebutuhan tulangan minimum susut dan suhu, cek jarak minimum dan maksimum, dan yang terakhir itu cek gesernya. Yang ke-10, soal nomor 10-nya itu berikan satu contoh mendesain pelat dua arah. Yang pertama, langkah pertama perhitungan pelat lantai untuk dua arahnya itu tentukan propertiar material dimensinya. Untuk mutu beton dan beton baja, kita sebagai perencana sendiri yang menentukan di mana untuk mutu beton pelat diambil sama dengan mutu beton balok. Selanjutnya, perhitungan pelat lantai menentukan tebal pelat. Ada rumus untuk menentukan tebal pelat minimum untuk pelat dua arah, tapi kalau harus menghitung menggunakan rumus itu dulu justru itu memperlambat pekerjaan kita. Selanjutnya, pembebanan pelat lantai tergantung dari spesifikasi lantai dan peruntukan penggunaan lantai. Lantai dengan finishing acian dan finishing granit berbeda beratnya. Lantai untuk ruangan hunian atau ruangan meeting juga berbeda bebannya. Baik, pada bab 2 ini saya telah membahas isi mengenai soal dan saya telah menjawab soal-soal. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, penutup. Pada bab 3 ini terdapat opsi kesimpulan. Dari sini, setelah penjelasan saya tadi, saya dapat menyimpulkan dalam pembuatan makalah ini kita mempelajari mengenai konstruksi beton bertulang, dan di sini banyak membahas mengenai sistem penulangan satu arah dan juga sistem penulangan dua arah. Maka di sini disimpulkan sistem penulangan pelat satu arah
merupakan pelat dengan tulangan pokok satu arah, dan sistem penulangan dua arah merupakan pelat dengan tulangan pokok dua arah. Dan juga di sini kita dapat menyimpulkan juga bahwa konstruksi pelat beton ini sangat penting dalam dunia desain atau dunia persipilan. Opsi yang selanjutnya itu saran. Pada kesempatan ini saran yang saya dapat dari materi ini ialah lebih banyaklah untuk kita belajar agar kita lebih memahami mengenai materi-materi tentang konstruksi pelat beton. Selanjutnya saya akan memberitahukan juga dari mana setiap materi yang saya dapat. Pada materi nomor 1, saya mendapatkannya dari http://enpris.undip.ac.id. Materi nomor 2 dan nomor 3, saya mendapatkannya dari http://lib.unes.ac.id. Selanjutnya, materi nomor 4, saya mendapatnya dari materi 1 pada Classroom dengan 2.rkabm 1-tm.1 part 2 PDF halaman 110. Materi nomor 5 dan 6 saya mendapatkannya dari www.musikacoustic.co mengenai sistem penulangan pelat pelat dua arah dan satu arah. Dan materi nomor 7 saya dapatkan dari http://situsnya anaksipil.wordpress.com. Materi nomor 8 saya mendapatkannya dari sanggapramana.wordpress.com. Dan materi untuk nomor 9 dan 10 saya mendapatkannya dari http://blog.nobelconsultant.com. Baik, sekian presentasi mengenai makalah saya. Saya mengucapkan limpah terima kasih, dan apabila ada salah kata dalam penyampaian dalam presentasi materi saya ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.